Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bersyukur kita kepada Tuhan buat anugerahnya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasihnya, kebaikannya luar biasa setia dalam hidup saya dan saudara. Sebelum besok kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara, ke sorga. Saudara, pagi ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan, ya, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan bagi hari ini. Mari sama-sama kita akan naikkan sebuah pujian, saudara. 1550, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita menyembah. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Benar Tuhan, segala sesuatu yang Kau ciptakan adalah yang terbaik adanya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur dan beruntung Tuhan punya Allah seperti-Mu Tuhan.
Kau yang tidak pernah membiarkan Amin. ciptaannya Amin. sendiri. Amin. Kau adalah Haleluya. Allah yang sangat baik, Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau telah berikan hari yang baru kepada kami, Amin. Tuhan. Kami mau datang bersyukur, Tuhan, Ya, hadirat-Mu, Tuhan. Ya Yesus. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Ya. Kau yang telah mengurapi Bapa Gembala kami, Tuhan. Dan kami juga siap, Amin. Tuhan, mendengarkan Benar. firman-Mu. Tuhan juga urapi jemaat yang ada di rumah, Amin. Tuhan. Amin. Sehingga firman itu boleh menegur kami, Tuhan, Haleluya. memulihkan hidup kami, Tuhan. Amin. Karena di waktu sekarang ini Haleluya. kami Haleluya. sangat perlu untuk Haleluya. melekat Ya. dan melilit dengan-Mu, Ya. Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, Saudara. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, kita akan lihat satu ayat saja, ayatnya yang ke-22, Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-22. Sama-sama kita baca, Saudara yang di rumah juga mengikuti, sama-sama kita membaca ayat ini dengan suara yang keras. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Puji Tuhan, Saudara. Saudara, kita banyak bicara, gereja banyak berbicara tentang antikris. Ya, Saudara, apalagi dengan keadaan seperti ini, maka pembicaraan tentang hal yang seperti itu begitu marak, ya, begitu mewabah di mana-mana, ya, Saudara, seminar online dan lain sebagainya, Saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, Saudaraku, siapakah antikris? Karena Rasul Yohanes menjelaskan siapakah itu antikris, Saudaraku. Ya, siapakah pribadi daripada antikris itu, atau satu kehidupan yang disebut antikris itu seperti apa? Ya. Saya percaya dan kita percaya bahwa antikris itu akan muncul, Saudara, ya. Antikristus itu akan muncul. Tetapi maksud saya, Yohanes sedang berbicara tentang orang-orang yang dikuasai sama roh antikris. Karena jangan sampai, Saudara, kita berbicara tentang antikris, kita membahas tentang antikris, tetapi jangan-jangan, Saudaraku, kehidupan saya dan Saudara sedang dikuasai sama roh antikris. Dan saya percaya tahapannya seperti itu dulu, ya. Sebelum seseorang menjadi antikris, bersikap, berperilaku sebagai seorang antikris, maka orang itu dikuasai dulu sama yang namanya roh antikris. Pikirannya, hatinya dikuasai dulu, Saudaraku, diikat dengan roh antikris. Lalu kemudian baru perkataannya, tindakannya, perbuatannya itu adalah perbuatan-perbuatan antikris, Saudara. Dan siapakah antikris? Mari sama-sama kita melihat, Saudaraku. Jangan sampai kemudian ternyata kehidupan kita sedang dikuasai, sedang diikat, sedang sedang dijajah tanpa kita sadar. Kita sedang dijajah sama roh antikris ini. Karena firman Tuhan mengatakan, Saudaraku, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Siapa itu antikris? Dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dua pribadi, Saudara, ya. Sebetulnya tiga pribadi, karena bicara tentang Kristus itu bicara Roh Kudus, Saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah siapa itu Bapa? Bapa bicara tentang Allah, ya, yang berdaulat. Itu bicara Bapa, Saudara. Mewakili Allah itu Bapa. Satu pribadi yang berdaulat penuh, satu pribadi yang nggak bisa ditawar-tawar, satu pribadi yang seperti itu, Saudara. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pencipta, dan juga Allah yang maha berdaulat. Siapa itu Anak, Saudaraku?
Kalau kita bicara tentang anak, maka kita bicara tentang Yesus, ya. Yesus sebagai anak, kita percaya Yesus adalah anak Allah, saudaraku, ya. Dan Yesus adalah satu simbol yang lain, satu pribadi yang lain. Dia memperkenalkan, dia turun ke dalam dunia menjadi apa? Menjadi siapa dia? Menjadi juru selamat buat saya dan saudara. Ada amin, saudara? Ya. Dia menjadi juru selamat buat saya dan saudara. Dan kalau kita bicara tentang Kristus, saudaraku, ya, itu bicara tentang Roh Kudus, penolong dalam hidup saya dan saudara. Maksud saya adalah ketika kehidupan seseorang yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan, karena tanpa kita sadar seringkali kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Artinya begini, kita selalu melawan, bahwa Allah itu Allah yang berdaulat, Allah yang nggak bisa ditawar-tawar, Allah yang nggak bisa dinego, saudaraku. Dan kita percaya Allah kita Allah yang baik. Ada amin, saudaraku. Yang sekali lagi saya suka sekali ayat itu. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangannya adalah hari depan penuh dengan harapan. Ada amin, saudaraku. Tetapi berapa banyak kali ketika kita masuk dalam rencana Allah, kita masuk dalam jalan-jalannya Allah, apa yang kita lakukan? Kita protes, kita marah, kita berontak sama keputusannya Allah. Padahal Allah adalah apa? Allah yang berdaulat. Adakah kehidupan kita seperti itu, saudara? Adakah kehidupan kita nggak pernah berhenti untuk memberontak, melawan, protes, nggak terima, dan banyak judulnya, banyak. Ketika Allah masukkan kita dalam proses, Allah masukkan kita di dalam ujian, Allah masukkan kita di dalam ujian yang sifatnya untuk meningkatkan kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Bagaimana Yusuf kita lihat, bagaimana Daud kita lihat, bagaimana banyak orang-orang yang masuk di dalam permasalahan hidup, tetapi itu adalah sebuah ujian hidup yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kemudian kita melihat setelah ujian itu, jadi hebat mereka, jadi luar biasa mereka, dipenuhi dengan kemuliaan yang luar biasa, dengan kehormatan yang tiada tara, saudara. Tetapi berapa banyak kali kita masuk di dalam bagian, kita baru masuk pada bagian Bapa, saudara. Ya, Bapa yang mewakili pribadi Allah, Allah yang berdaulat, Allah yang nggak bisa ditawar-tawar, Allah yang nggak bisa dilawan, saudara. Tapi berapa banyak kehidupan kita, waktu kita masuk pada satu keadaan di mana doa kita nggak dijawab, kita marah sama Tuhan. Pada waktu keinginan kita tidak dikabulkan, kita marah sama Tuhan. Mungkin juga hari-hari ini saudara sedang marah sama Tuhan karena situasi, keadaan seperti ini sedang menggoncang kehidupanmu. Kehidupan ekonomi, kehidupan banyak hal, bisnis, usahamu. Kau lagi marah sama Tuhan. Ingat, saudara, bahwa Allah kita Allah yang berdaulat. Ada amin, saudaraku. Allah yang berdaulat penuh. Firman Tuhan pernah bilang begini, siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Allah nggak perlu persetujuan saya dan saudara untuk melakukan apa saja. Tetapi sekali lagi penekanannya ketika kita menjadi orang percaya bahwa setiap rancangan Allah itu jalan-jalannya indah buat saya dan saudara. Amin. Rancangannya itu sempurna buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Itu saja rumusnya. Ya. Mau berapa kali berapa, mau berapa tambah berapa, mau berapa dikurang berapa, pokoknya hasilnya sesuai dengan firman Tuhan yang saya baca, dan itu saya imani dan saudara juga saya percaya imani, hasilnya adalah yang terbaik. Ada amin, saudaraku. Mau hidup kita dikurangi, mau hidup kita dibagi, mau hidup kita diapain juga sama dengan nanti hasilnya adalah apa? Rancangan Allah yang terbaik buat saya dan saudara. Ini, saudara, saya mengalami banyak hal dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Dari sejak muda saya mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya selalu melihat apapun yang saya alami, saya dikurang berapa, saya dikali berapa, saya di minus berapa, hasilnya yang terbaik yang saya alami, saudara. Ini baru Bapa, saudara.
Kalau kita masuk kepada anak, saudara, pertanyaan yang pertama, adakah kita sudah menjadikan Allah itu Allah yang berdaulat dalam hidup saya dan saudara? Allah yang dimana kita bilang begini, terserah Tuhan. Mau Tuhan buat apa saja dalam hidup saya. Seperti Yeremia menggambarkan kehidupan orang percaya itu digambarkan seperti tanah liat, saudara. Ya, yang siap dibentuk. Sesuai apa? Bukan sesuai dengan keinginan tanah liatnya, tapi sesuai apa? Sesuai hati, keinginan, pikiran daripada si sang penjunan, tukang periuk itu. Mau dibuat apa, mau dibikin apa, terserah dia. Bagian yang kedua bicara anak. Anak bicara apa, saudaraku? Sekali lagi tadi di awal saya bilang anak bicara tentang juru selamat. Yesus adalah juru selamat kita. Ada amin, saudaraku. Dan saya dan saudara harus mengerti bahwa kata juru selamat itu, ya saudara, kata juru selamat atau Mesias itu yang diurapi itu, saudaraku, itu bukan hanya mewakili tentang keselamatan roh, keselamatan jiwa saja. Sorga. Bukan. Bicara tentang juru selamat di sini bukan cuma bicara tentang sorga, bukan cuma bicara tentang kekekalan setelah kematian, setelah pengangkatan dan yang seperti itulah. Tapi bicara juru selamat bicara tentang apa, saudara? Bicara kehidupan jasmani juga. Ada amin, saudara. Bicara tentang kebutuhan jasmani juga. Bahwa Tuhan tahu bahwa kehidupan kita ada jiwa, ada roh, tetapi juga ada tubuh. Ada tubuh, di mana tubuh ini punya kebutuhannya, di mana tubuh ini punya apa namanya, saudara, keinginannya. Bukan cuma kebutuhan, saudara, tapi juga ada keinginan yang tentunya keinginan yang benar, ya saudara, bukan keinginan jahat. Kita bicara tentang juru selamat, kita bicara anak, maka kita bicara bahwa Yesus juga adalah juru selamat buat saya dan saudara. Ada amin, saudaraku. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, dan dia punya kemauan, saudaraku. Untuk apa? Untuk menjadi juru selamat buat saya dan saudara. Bukan untuk permasalahan jiwa dan roh kita saja, tetapi juga untuk urusan-urusan daging kita, untuk urusan jasmani kita, kebutuhan kita. Percayalah, dia mampu memberikannya buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Dia mampu memelihara bukan cuma jiwa dan roh kita, tetapi dia mampu memelihara tubuh kita. Hari-hari ini mungkin kepercayaan kita kepada juru selamat itu mulai berkurang. Kenapa? Karena kita sedang mengalami, bukan cuma melihat mungkin, tetapi kita sedang mengalami satu kenyataan yang tidak menyenangkan. Sedang kita alami, usaha lagi menurun, dagangan lagi menurun, keuangan lagi menurun. Rencana-rencana sesuatu yang besar gagal semuanya, tertunda semuanya. Ya. Proyek-proyek, rancangan-rancangan buat ini, buat itu, semuanya berantakan semua. Dan saya katakan mungkin itu sedang mempengaruhi rasa percaya kita kepada juru selamat kita. Sehingga hari-hari ini kita sedang meragukan kehadiran Yesus, kemahakuasaan Yesus sebagai Tuhan dan penolong kita. Mungkin saudara sudah meragukan. Saya cuma mau bilang hati-hati, saudara. Ya, saya cuma bilang begini, saya dan saudara percaya dia sebagai juru selamat atau tidak, dia tetap menjadi juru selamat. Ada amin, saudara. Ya, kita percaya, mempercayai atau tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia tetap Tuhan. Tetapi yang saya mau katakan adalah apa, saudara? Ketika kita mulai meragukan Yesus sebagai juru selamat, kita mulai meragukan Yesus mampu menolong kita. Saya percaya, saudaraku, ya, semuanya terjadi atas izin Tuhan. Ya, bukan karena dia tidak mampu menolong mengatasi COVID-19 ini, tidak, bukan. Tetapi memang Tuhan sedang izinkan sesuatu
sedang terjadi di muka bumi ini. Satu hal, saudara, saya percaya supaya setiap manusia menyadari bahwa kebutuhannya ini, dunia ini nggak bisa menjanjikan sesuatu, nggak ada kepastian. Hanya di dalam Tuhan ada kepastian. Ada amin, saudara. Mari, saudara, adakah dua hal ini sedang menguasai kita? Ya, roh ini sedang menguasai kita. Kita sedang menentang kedaulatan Tuhan, atau kita sedang meragukan kemahakuasaan Sang Juru Selamat Yesus Tuhan kita, karena keadaan yang kita sedang alami hari-hari ini. Jangan sampai, saudara, kita biarkan terus sampai akhirnya apa? Itu yang disebut dengan roh antikris. Ini yang dikatakan pada ayat yang ke-22. Roh antikris itu bekerjanya apa, saudaraku? Ya seperti itu, menentang kedaulatan Tuhan. Apalagi, saudaraku, meragukan, tidak mempercayai lagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita mulai bilang begini, oh, orang yang jadi Juru Selamat saya, oh, kawan saya yang jadi Juru Selamat saya, uang yang jadi Juru Selamat saya. Jangan sampai. Yesus adalah Juru Selamat buat saya dan saudara. Sekali lagi, dia bukan hanya suka berurusan dengan urusan jiwa dan roh kita, tapi dia juga suka berurusan dengan apa? Bahkan kalau saudara lihat Yesus ada di muka bumi 3,5 tahun, dia berurusan dengan apa? Dengan kebutuhan jasmani manusia. Ada amin, saudara? Orang buta, orang mati bangkit, orang buta melek lagi, saudara, orang yang tertindas, orang yang terhukum dibebaskan. Itu urusan jasmani. Yang saya mau katakan, dia sangat peduli dengan kebutuhan saya dan saudara. Dia mampu dan dia mau menolong saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, saudaraku. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita naikkan dengan iman kita. 15:43, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara pelihara karena kasih-Nya. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjaga.
iman yang mengenyangkan, yang mengenyangkanku dan melihara ajaib seumur hidup. dan menyembah haleluya. Yang berhati yang melihara Yesus juru selamat, haleluya, yang ajaib, yang setia, haleluya, 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 amin, 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 Engkau juga layak berdaulat, haleluya. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 dimuliakan, dimuliakan Engkau Tuhan selalu menolongku, selalu. Sambil kita angkat tangan dengan iman kita naikkan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan melihara seumur
Terima kasih buat firman-Mu buat kami pagi hari ini. Kami tolak roh antikris yang menguasai kami, menguasai pikiran kami, hati kami, yang menolak kedaulatan Tuhan, yang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menolong kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada roh-roh itu boleh menguasai hati pikiran jemaat Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bebaskan mereka, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini hamba menyerahkan lagi seluruh jemaat Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan. Rumah tangga, keluarga mereka, roh, jiwa, tubuh mereka, anak-anak mereka, kesehatan mereka, pekerjaan, bisnis, hasil tangan jualan mereka diberkati dengan segala berkat yang terbaik. Kesehatan mereka juga beri yang terbaik oleh Tuhan. Demikian pula hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini, Tuhan, mereka yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah sembuhkan mereka oleh kuasa bilur-bilur Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat, mereka yang lemah, mereka yang sedang dikuasai sama roh kekhawatiran, tolong jamah mereka, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Demikian pula mereka yang usahanya sedang menurun, Tuhan, bisnis pekerjaan mereka, Tuhan, tolong berkati lagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan punya banyak cara untuk tetap memelihara, memberkati jemaat Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan yang menjadi penolong, pembela, sumber kekuatan, sumber berkat, dan sumber pemeliharaan dalam kehidupan kami. Kami sambut hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara.